Iya, shalom saudara, shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Tetaplah bersuka cita, tetaplah semangat. Apapun persoalan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Baik, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau bawa hidup yang terbaik, ya, hidup yang kudus yang berkenan kepada Tuhan, dan semua pujian penyembahan kita biar naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat Engkau yang sudah memilih kami untuk mendekat di bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah bagi kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami bawa roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh datang menyembah Engkau, membawa persembahan hidup yang kudus, yang tidak bercacat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami di dalam Engkau Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Mari katakan pada Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami
You never forsake me. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tanda kami berserah. Oh, Selamanya Engkau setia. terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di hidup kami. Engkau harta terindah yang kami miliki Tuhan. Engkau permata di hidup kami Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang paling berharga di hidup kami Tuhan. Engkau harta yang tak ternilai yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku Indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkau permata. Yesus, Engkaulah permata hatiku. dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin Indah bagi lebih lagi saudara. Dengan iman katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin
dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Raja di hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih buat semua kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau membawa pujian, syukur, bahkan hidup kami. Engkaulah kebanggaan di dalam hidup kami Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari lebih lagi katakan, oh bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus. Lebih lagi saudara, naikkan penyembahan dan pengagungan kita pada Tuhan. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu. Lebih lagi saudara, mari kita proklamirkan Tuhan kita yang ajaib. Katakan, bagimu pujian, bagimu Pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada sepertimu. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagi kami saat kami memandang-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan yang besar, janji-Mu bersinar. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang.
saudara engkau yang lebih lagi mengharapkan Tuhan, pandang, katakan, kami pandang wajah-Mu Tuhan, dan kami berseru-seru kepada Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru Tuhan Yesus, bahwa pertolongan kami hanya datang dari Engkau Tuhan alam semesta. Tangan kami Tuhan, jangan pernah Engkau lepaskan kami. Engkau harapan, sekali lagi katakan dengan iman, kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, dan kami berseru Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Kami tahu Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak menyembunyikan wajah-Mu terhadap orang-orang yang mencari Engkau. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau berbalik dari setiap jalan-jalan yang jahat. Kami mau terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hidup kami hari-hari ini, Tuhan sucikan dan ampuni. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hidup kami Tuhan. Selidiki setiap kami, selidiki kami Tuhan, bahkan perbaharui kami dengan firman-Mu. Kalau nanti kami akan belajar firman Tuhan, bukakan dan singkapkan setiap rahasia-Mu Bapa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba hanyalah alat-Mu untuk menyampaikan suara-Mu Bapa. Kuduskan setiap kami. Jadikan tanah hati kami tahir menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertabur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Iya, shalom Ibu. Iya, perkenalkan saya seorang istri dan saya seorang istri dan ibu dari 3 orang anak. Saya dari Pekanbaru, Bu. Saya mau cerita tentang kehidupan rumah tangga saya. 7 tahun yang lalu suami saya pergi meninggalkan saya dan ketiga anak saya, yang waktu itu masih berusia 2 tahun. Suami kami pergi karena ada orang ketiga. 6 bulan kemudian suami saya ditangkap polisi bersama wanitanya di hotel karena kasus narkoba. Mereka berdua ditahan selama 5 tahun dan sekarang sudah bebas bulan 10 tahun 2019. Sebagai istri, saya tidak pernah meninggalkan suami walaupun dia sudah banyak menyakiti saya dan anak-anak. Saya tidak pernah berhenti berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya suami saya bertobat dan meninggalkan semua belenggu dosa dan perselingkuhannya serta narkoba. Puji Tuhan Yesus, suami saya bebas dari penjara, tapi justru suami saya semakin lebih menikmati hidup dengan dosa, perempuan, dan narkoba. Hanya kira-kira 2 bulan suami saya bersama-sama dengan kami. Semakin hari suami saya semakin tidak peduli dengan saya dan anak-anak. Dia selalu berganti-ganti perempuan dan dinikahi secara agama lain. Bahkan sekarang pun saya tidak tahu suami saya berada di mana dengan perempuannya. Saat saya hanya berpegang pada janji Tuhan, Bu. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Tuhan mau lewat suami saya memproses hidup saya. Selama 7 tahun saya diproses oleh Tuhan, saya juga banyak meninggalkan dosa-dosa saya dan sekarang saya jadi lebih dekat lagi dengan Tuhan.
Saya terus belajar untuk mencari wajah Tuhan dan bukan mencari berkat-berkat-Nya saja. Saya mau percaya dan tetap mengandalkan Tuhan meskipun masih dalam proses suami saya belum bertobat. Walau kadang-kadang saya juga rasanya tidak kuat, Bu Debbie. Suami yang saya perjuangkan, saya rindukan, tetapi malah hidup bersama perempuan lain. Semua proses hidup saya akan bayar dan saya mau pikul salib. Meskipun belum kelihatan jawaban doa saya, malah kelihatannya semakin parah dan suami semakin bertambah jauh. Bahkan apa yang saya inginkan rasanya sulit. Namun saya bersyukur dan berterima kasih untuk proses hidup yang Tuhan izinkan saya alami. Bahkan semua khotbah-khotbah, mesbah doa dan mesbah syukur dari channel Ibu terus membuat saya bertambah kuat. Saya yakin dan percaya, Bu, Tuhan memakai suami saya untuk memproses hidup saya, supaya saya terus bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Ibu sudah membacakan kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, setiap manusia punya persoalan, punya masalah di hidup ini, punya salibnya masing-masing. Tapi ketika kita sedang diizinkan mengalami salib itu, ya, teruslah pandang wajah Yesus, teruslah berharap hanya pada Tuhan dan jangan pernah mundur. Ya, karena kita percaya satu saat, saudara, cepat atau lambat Tuhan pasti akan menjawab. Kita juga terus topang dalam doa, ya, semoga suami Ibu dijamah Tuhan dan dia boleh kembali bertanggung jawab, ya, kepada istri dan anak-anaknya. Biar Tuhanlah yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Ibu tetap kuat dan kami terus berdoa supaya Ibu semakin hari, ya, semakin teguh di dalam firman, bahkan terus mengalami, ya, pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberkati Ibu. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya dan saya percaya, ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Iya, satu kesaksian lagi. Shalom Ibu. Saya mengucap syukur karena sekarang kami sekeluarga sudah ikut Tuhan. Kami ikut Tuhan Yesus, ya. Tadinya anak saya yang cewek paling bungsu itu lihat saya ikut mesbah doa dan saya sering menangis. Anak saya bilang, "Mama jangan maksa saya untuk masuk Kristen." Ya, saya bilang, "Mama tidak akan menyuruh kamu masuk Kristen." Tapi setiap hari saya terus berdoa kepada Tuhan Yesus agar anak saya ini diselamatkan. Saya minta kepada Tuhan, ya, Tuhan, seperti Tuhan sudah menyelamatkan saya pada bulan April, ya, seperti Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan juga bisa selamatkan anak saya. Dan pas pada bulan April, tiba-tiba anak saya ini ikut mesbah doa bersama dengan saya. Dan setiap malam dia tidak pernah absen, Bu, untuk mengikuti mesbah doa. Bahkan saya bersyukur sekarang dia sudah mau ke gereja dan sekarang sedang belajar untuk dibaptis. Saya sangat bahagia, Bu, doa saya dijawab sama Tuhan. Sekarang kami sekeluarga sudah menjadi anak Tuhan Yesus dan sekarang hidup saya tanpa kekhawatiran lagi. Saya sekarang berserah kepada Tuhan, apa yang Tuhan beri, saya terus bersyukur. Terima kasih, Bu, atas mesbah doa dari Ibu yang sudah menyelamatkan, bahkan membawa kami sekeluarga untuk datang pada Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Tuhan memilih Ibu untuk menyelamatkan kami dan anak-anakku. Terima kasih Ibu, semoga Ibu diberi kesehatan dan Tuhan memberkati Ibu sekeluarga, sehat selalu Ibu. Amin, 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 ya. Dari Tuhanlah datang keselamatan, dari Tuhanlah datang kasih karunia. Ya, saya hanyalah alat dan biarlah terus saudara mendoakan saya, ya, sekeluarga, agar lewat setiap pemberitaan firman, kesaksian, bahkan pujian,
Bahkan mesbah doa ya itu boleh menjadi alat penjangkauan jiwa-jiwa. Saya sangat bersuka cita mendengar kalau ada orang-orang yang diubahkan, ada orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan lewat pelayanan ini. Ya, biarlah nama Tuhan yang terus dimuliakan, nama Tuhan terus yang ditinggikan, dan biarlah Tuhan yang akan menarik banyak orang untuk datang kepada Dia. Ya, sekali lagi terus maju Ibu. Ya, puji Tuhan sekarang Ibu sudah melihat Ibu dan seisi rumah semuanya dijamah Tuhan. Karena itu bagi saudara yang masih bergumul buat anak, keluarga atau siapapun, ya jangan lupa bagikan ya khotbah-khotbah dan mesbah doa ini juga ya kepada anakmu, suamimu, kepada istrimu, kepada tetanggamu atau kepada siapa saja yang saudara rindu agar dia boleh bertobat ya. Kita hanya membagikan, tapi Roh Kudus Tuhanlah yang sanggup bekerja ketika mereka mendengar ya, dan Tuhan bekerja menjamah hatinya, maka tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu ya jangan pernah lelah saudara. Mari kita mau terus bekerja di ladang Tuhan. Doakan keluargamu, doakan sahabatmu, doakan tetanggamu. Siapapun yang saudara lihat belum bertobat, minta kepada Tuhan agar mereka boleh diselamatkan. Puji Tuhan ya Bu, ya sekarang anak Ibu sudah bisa bersama-sama ikut mesbah doa. Ya bahkan tidak pernah absen, bahkan sekarang anaknya sudah ke gereja dan sedang belajar untuk mengikuti baptisan. Wow, ya sungguh nama Tuhan Yesuslah yang ditinggikan. Baik, kita terus melanjutkan pembacaan kita. Sekarang masih di Yeskiel 28. Ya, nubuatan melawan Raja Tirus, dan kita sudah melihat kemarin terakhir sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang engkau akan mati seperti orang yang tak bersunat oleh tangan orang fasik, sebab aku yang akan mengatakannya, demikianlah firman Tuhan. Ya, sekarang kita lanjut ayat yang ke-11. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tirus ini dosanya adalah dosa kesombongan yang begitu menyakiti hati Tuhan. Ya, sekarang ayat yang ke-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, 12. Ya, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Ya, mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lanzurit, batu darah, dan malakit, tempat tatahannya diperbuat dari emas, dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ya, kalau kita melihat di sini luar biasa sekali. Ya, ayat yang ke-14 saudara, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat 16, dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi kesemarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Saudara, kalau kita melihat ya apa yang kita baca ini kok sekilas seperti menuju kepada Lucifer ya, yaitu malaikat yang dibuang oleh Tuhan. Beberapa frasa dalam bagian ini menggambarkan Raja Tirus ya. Itu kemungkinan menggambarkan iblis ya. Ini kalau kita lihat tadi ya, jadi dia
Karena kesombongannya sudah diumpamakan sama dengan Lucifer, roh kesombongan itu. Ya, Lucifer itu diciptakan dalam semarak, ya, di dalam gunung kudusnya Tuhan. Tapi sampai pada hari kesombongannya dia ingin dia yang disembah, akhirnya Tuhan melempar dia ke bumi. Ya, dan ini menggambarkan iblis atau Lucifer, ya. Kita perlu sangat berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat ini dengan ketajaman pikiran. Sangat jelas bahwa Yeskiel kadang-kadang menggambarkan raja ini dengan istilah-istilah yang tidak mungkin berlaku untuk semua manusia biasa. Raja ini telah berada di Taman Eden, telah diberikan tempat dekat kerub yang berjaga, dan memiliki akses ke Gunung Kudus Allah. Tetapi ia diusir dari tempat itu. Karena itu Yeskiel mungkin sedang mengutuk bukan saja Raja Tirus, melainkan iblis yang berada di dalam Raja Tirus ini dan terus memotivasi dia untuk berbuat dosa. Ya, kita tahu bersama dosa kesombongan itu identik dengan Lucifer, Raja Iblis yang dibuang ke bumi. Dan ini adalah gambaran juga bagaimana saudara disamakan kejatuhannya. Lucifer dan Raja Tirus sama-sama dengan dosa kesombongan. Dan ini Yeskiel sedang mengutuk iblis yang berada dalam Raja Tirus dalam kesombongannya. Ayat yang ke-18, dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Ya. Jadi ini gambaran dari iblis yang pada waktu itu melanggar tempat, padahal dia ada di tempat kudus tapi dia melanggar kekudusannya. Maka aku Tuhan, ya, di sana dikatakan aku huruf besar, ayat ya masih di situ, aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi. Di hadapan semua yang melihatmu, ayat 19, semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhirnya hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selama-lamanya engkau. Ya, saudara, orang yang sombong, ya, ini akhirnya diibaratkan dia seperti kerasukan roh Lucifer yang dibuang dari gunung kudusnya Tuhan. Dia mencemarkan tempat kudusnya sendiri. Ya, dosa kesombongan adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah, karena itu adalah dosa turunan dari Lucifer yang menyombongkan diri dan menyamai Tuhan. Ya, dan kita melihat di sini, ya, itu terjadi kepada Raja Tirus. Dia dibuang, kerajaannya dihancurkan sendiri oleh Tuhan. Ayat yang ke-20, ya, ini tentang nubuatan melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai ya anak manusia, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Ayat 22, dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, ya. Pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. 23, aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah yang mengalir di jalan-jalan, dan orang-orang akan menjadi mati rebah di tengah-tengah yang akan di tengah-tengah, ya, di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 24, dan semua tetangganya yang menghina mereka menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. 25, beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa,
maka mereka akan, ya di sana dikatakan, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan, ya, kepada hambaku Yakub. Ayat 26. Mereka akan diam di sana dalam aman, dalam tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam, ya, dengan aman, tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Saudara, ya, kalau kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu menentang, ya, segala kesombongan dari bangsa-bangsa yang pada saat itu juga melawan Israel. Sidon ini adalah sebuah pelabuhan terkenal lainnya yang terletak sekitar 25 mil sebelah utara Tirus. Allah menuduh kota ini karena, ya, telah menghina umatnya. Ekonomi Sidon terkait pada ekonomi Tirus. Jadi ketika Tirus jatuh kepada Nebukadnezar, Sidon ditentukan untuk mengikuti. Ya, janji bahwa umat Allah akan hidup aman sepenuhnya ini masih akan digenapi. Sementara banyak orang diizinkan untuk kembali dari pembuangan di bawah Zerubabel, Ezra dan Nehemia. Dan meski bangsa itu secara politik sudah dipulihkan, sekarang ini penduduk, ya, belum hidup aman sepenuhnya. Penduduknya belum hidup aman sepenuhnya. Karena itu, ya, janji ini sudah digenapi secara penuh. Manakala Kristus mendirikan kerajaan kekalnya, saat itu semua orang yang setia kepada Allah akan tinggal bersama dalam kehormatan, ketenangan, dan keamanan yang penuh yang datang dari Tuhan. Jadi Sidon ini salah satu kota pelabuhan yang terkenal juga, ya, yang berada 25 mil itu di sebelah utara Tirus. Kita melihat bagaimana mereka ini tadinya dipakai menjadi kota-kota yang wow dan luar biasa. Namun Tuhan berjanji bahwa anak-anak Allah yang hidup sungguh-sungguh itu akan mengalami keluputan. Ya, mereka ini diizinkan untuk kembali dari pembuangan di bawah pimpinan Zerubabel, Ezra dan Nehemia. Dan mesti bangsa itu secara politik sudah dipulihkan sekarang, namun penduduknya belum tetap hidup aman. Ya, di Sidon ini, ya, dikatakan, saudara. Dan kita melihat, saudara, bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Ya, karena semua rasa aman, ya, semua rasa tenang, kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya ada pada Tuhan. Tapi kalau kita ini hidup memberontak dan tidak melakukan kebenaran firman dan memilih untuk melakukan apa yang kita mau dan bukan apa yang Tuhan mau, ya, maka disitulah kita akan melihat, saudara, bagaimana Tuhan akan berperkara dan menghukum setiap anak-anak yang tidak taat kepada Dia. Mari kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh hidup dekat dengan Dia, ya. Karena kita percaya bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Dia. Saat kita memandang wajah Tuhan, maka kita akan mengalami keluputan dan pertolongannya. Mari kita renungkan firman-Nya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu
Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan. Karena orang yang mencari wajah-Mu, mereka yang akan mendapat pemulihan yang dari Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam rumah tangga keluarga kami, suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut dan taat akan firman-Mu. Berkati Tuhan pernikahan kami, keluarga kami, orang tua kami, oma opa kami. Mereka terus juga ada dalam jalan kebenaran. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati dalam studi, kuliah, pekerjaan, jodoh mereka Tuhan campur tangan. Para single parent juga yang sekarang merasa sendiri, mereka tidak pernah sendiri karena Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan juga terus memberkati, menyertai semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan setiap mereka siapapun malam ini yang sedang mendengarkan mesbah doa yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kesembuhan terjadi, kami percaya, kami pegang bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan. Kami telah mendengar banyak kesaksian kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan, beban berat, ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Tuhan, dosa-dosa yang mengikat, rokok, minuman keras, judi, narkoba, dosa yang mengikat, Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, amarah, kebencian, kekecewaan, kepahitan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencari orang yang mau, dan Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk keluar dari ikatan dosa itu. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang sudah WA, SMS, Tuhan telepon, mereka yang penuh dengan pergumulan, persoalan, hutang piutang, sakit penyakit, masalah rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa melepaskan berkat setiap mereka. Umat-Mu yang mendengarkan mesbah doa ini yang punya banyak persoalan, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, bahkan juga Tuhan Engkau memberkati setiap mereka yang bergumul rindu punya keturunan, memiliki anak. Tuhan memberkati, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap orang yang berkekurangan hari-hari ini yang tidak bisa makan. Tuhan Engkau membuka jalan, bahkan bangkitkan iman mereka untuk terus berharap pada Tuhan. Kami terus juga memberkati, mendoakan bangsa Indonesia, Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pegang kendali atas Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Roh takut akan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah Tuhan, bahkan sampai semua yang ikut terlibat dalam kepemerintahan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. TNI, Polri, Tuhan berkati dengan kesatuan yang daripada-Mu, agar NKRI tetap ada di dalam satu kesatuan. Kami patahkan, hancurkan orang-orang jahat yang ingin menjatuhkan negeri ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi. Orang-orang berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan. Bahkan semua tim medis, dokter, perawat yang menangani COVID, kami patahkan, hancurkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kami berdoa, kami melumpuhkan setiap kuasa sakit penyakit ini dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan datangkan kebaikan supaya kami bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan, kami percaya Bapa, Indonesia mengalami pemulihan, bahkan bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua diberkati Tuhan. Damai sejahtera Kristus turun bagi semua bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal di atas bumi ini karena virus, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih buat malam ini kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu.
Tuhan menjadikan hidup menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan agar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mulah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.